Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2117. Chapter 2117 Set yang terlupakan. Sistem, peti harta karun legendaris inferior telah disimpan di ruang tas. Sistem, mantra yang kuat telah dilemparkan ke peti harta karun inferior legendaris ini. Peti harta karun akan jatuh setelah kematian dan tidak dapat dibuka di dalam tanah rahasia bintang jatuh. Sistem, Raja Kematian telah mempelajari perampokan dan menutup tanah rahasia bintang jatuh. Semua monster di area tersebut telah ditingkatkan. Betapa kejamnya. Si Feng tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa setelah mendengar 3 pemberitahuan sistem. Dia mengira bahwa dia telah mengamankan peti legendaris bawah, lolos tanpa hukuman, tetapi tampaknya jebakan masih menutup di sekitarnya. Sekarang Eloh telah menutup tanah rahasia bintang jatuh, para pemain hanya memiliki 2 cara untuk melarikan diri. Metode pertama membutuhkan kematian dan kebangkitan di kuburan terdekat. Cara kedua adalah membegal penguasa api. Penguasa api adalah penguasa tanah rahasia bintang jatuh, yang berfungsi sebagai sumber kekuatan negeri itu. Jika bos ini tiada, tanah rahasia tidak akan bisa mempertahankan kehidupan apapun. Kemudian, segel di peta akan terangkat. Namun, karena peti harta karun legendaris inferior, monster tanah rahasia telah tumbuh lebih kuat, termasuk penguasa api. Penguasa api sudah lebih kuat dari monster mitik biasa karena wilayahnya adalah tanah rahasia. Sekarang segel di sekitar area meningkatkan monster di sini, bos sepertinya telah tumbuh sekuat spesies archaik peringkat mitik. Meskipun standar pertempuran dan peralatan pemain telah meningkat pesat, berurusan dengan monster mitik masih merupakan tantangan. Bahkan berbagai negara adidaya mengandalkan susunan magic dan banyak upaya saat merampok monster mitik. Bahkan tank dengan perisai legendaris terfragmentasi tidak akan bertahan lama melawan spesies kuno peringkat mitik. Untungnya, pemain diizinkan untuk menggunakan mantra pemanggil yang telah mereka pelajari di tanah rahasia, meskipun mereka tidak dapat menggunakan item yang memanggil monster. Sepertinya kita harus naik level sebelum menyerang penguasa api. Si Feng menyimpulkan setelah tenang. Peti harta karun inferior legendaris jauh lebih berharga daripada item legendaris terfragmentasi biasa. Berdasarkan situasi mereka saat ini, sistem ingin timnya mendapatkan peti harta karun. Untungnya, dia tidak memiliki batas waktu untuk membegal penguasa api. Meskipun dia memiliki pengaturan 10 hari dengan pavilion rahasia, memindahkan kota hutan batu ke abyss tanpa dasar tidak akan sulit. Selama pemain memiliki status yang diperlukan dan 6.000 batu mana, itu dapat dengan mudah dicapai. Hanya saja, pemain saat ini tidak tahu cara mentransfer kota. Kesulitan sebenarnya adalah memperoleh 6.000 batu mana. 6.000 batu mana adalah jumlah astronomis dari kekuatan domain dewa saat ini. Bahkan dengan batu bertuah, si Feng membutuhkan 300.000 kristal ajaib untuk mensintesis begitu banyak batu mana. Bahkan negara adidaya akan kesulitan mengorbankan sejumlah besar kristal ajaib. Namun, tugas itu tidak akan sulit bagi Zero Wing. Selain Vena Manatite di Sea of Death, Zero Wing memiliki Vena Source Fire di Flame Demons Valley. Meskipun persekutuan hanya dapat mengirim sejumlah kecil pemain untuk menambang Vena sumber api, para pemain tersebut dapat mengumpulkan sejumlah besar kristal ajaib setiap hari. Secara keseluruhan, bahkan negara adidaya biasa tidak bisa menandingi pendapatan kristal ajaib dari Zero Wing. Setelah mengurangi pengeluaran harian dan termasuk persediaan Zero Wing yang saat ini dimiliki, mengumpulkan 300.000 kristal ajaib dalam 10 hari tidak akan menjadi masalah. Ketika anggota Zero Wing melihat peti harta karun legendaris bawah milik si Feng, mereka menghela nafas lega, terutama Fire Dance dan pemegang item legendaris terfragmentasi lainnya. Jika Zero Wing mengamankan item legendaris terfragmentasi lainnya, persekutuan akan memiliki satu ahli puncak lagi, yang merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkannya saat ini. Kabar buruk, pemimpin persekutuan. Ribuan monster telah muncul di sekitar kita. Kebanyakan dari mereka adalah Great Lord level 72+, dengan beberapa Grand Lord yang tercampur. Mereka semua langsung menuju ke arah kita. Minor Wind, yang bertindak sebagai pengawas tim, segera melaporkan. Sudah. Melihat peta yang dibagikan oleh Minor Wind dengan tim, si Feng memperhatikan sejumlah besar titik merah. Begitu banyak Great Lord level 72+ dan Grand Lord dapat dengan mudah merebut kota guild. Tidak berani ceroboh,
Si Feng memimpin timnya menuju area pusat tanah rahasia bintang jatuh. Dia baru saja mengaktifkan 2 Volt Berserk, jadi dia masih dalam kondisi lemah. Dia biasanya bersembunyi dari monster ini, tapi sekarang, meskipun si Feng sangat berhati-hati, Tuan Raksasa Lava Agung berkeliaran di jalan menuju inti peta. Akhirnya, si Feng dan timnya harus berhenti dan menangani monster-monster ini. Teng membenci monster lava lebih dari yang lain. Serangan monster ini dapat mengurangi pertahanan target mereka, dan meskipun setiap serangan hanya menjatuhkan pertahanan pemain sebesar 5% selama 10 detik, debuff bertumpuk. Setelah sedikit lebih dari setengah jam, tim Si Feng mengalahkan selusin raksasa lava yang mereka temui, tetapi ketika tim mulai bergerak, beberapa item bercahaya muncul di tanah. Itu mengejutkan Si Feng. Apa? Ini adalah peralatan perak rahasia level 70. Kejutan Si Feng tumbuh menjadi keheranan setelah dia memeriksa salah satu peralatan yang jatuh. Mungkinkah ini hasil dari peningkatan monster? Tanah rahasia bintang jatuh memiliki populasi monster yang tinggi, dan mereka lebih kuat dari monster pada umumnya. Namun, karena monster ini tidak menjatuhkan jarahan, tanah rahasia bintang jatuh hanya menjadi area leveling yang bagus untuk pemain selama kehidupan Si Feng sebelumnya. Jika monster ini telah menjatuhkan peralatan, tanah rahasia ini akan menjadi tempat leveling suci. Meskipun peralatan rahasia perak rata-rata, beberapa bagian yang dijatuhkan dari lava giants adalah peralatan level 70. Berbagai kekuatan besar baru saja mulai mengumpulkan peralatan level 65, apalagi level 70. Mudah dibayangkan betapa berharganya bidak-bidak ini. Atribut pada sepatu bot rahasia perak level 70 ini luar biasa. Pertahanan mereka bahkan lebih tinggi dari sepatu bot level 65 Dark Gold. Mereka juga mengurangi konsumsi stamina sebesar 3%. Jika sepatu bot saya saat ini tidak memiliki bonus atribut dasar yang lebih baik, saya akan melengkapinya dalam sekejap, seru Yumian sambil memeriksa atribut sepatu bot rahasia perak level 70 yang dibagikan Si Feng dalam obrolan tim. Itu bukan apa-apa. Lihat apa yang saya ambil, kata Blackie, senang saat dia berbagi panel atribut baju besi kain. Semua orang tercengang saat melihat informasi item tersebut. Peralatan set rahasia perak. Meskipun baju besi kain juga merupakan peringkat rahasia perak level 70, itu adalah bagian dari set yang terlupakan, peralatan set 4 bagian. Selain itu, set ini difokuskan pada pengurangan konsumsi stamina. Saat memakai keempat bidak, konsumsi stamina pemain akan turun 30%. Armor kain jauh lebih berharga daripada sepatu bot pelindung pelat rahasia perak level 70. Sumber daya di peta netral cukup menggoda sehingga sebagian besar pemain saat ini mencari cara untuk berkembang di area ini. Namun, peta netral memiliki lingkungan yang keras yang membebani stamina pemain. Tapi semoga beruntung, peta netral adalah rumah bagi banyak bos lapangan yang menjatuhkan banyak bahan dan barang langka, termasuk buku keterampilan, desain, dan resep. Namun, berbagai persekutuan besar tidak berdaya melawan bos lapangan ini. Kesulitan itu bukan karena kekuatan besar bos lapangan ini atau kurangnya atribut dasar pemain, tetapi karena mereka dapat meningkatkan konsumsi stamina pemain. Akibatnya, banyak serangan pada bos lapangan ini gagal karena pemain kehabisan stamina. Sementara itu, peralatan set rahasia perak level 70 yang dapat mengurangi konsumsi stamina jauh lebih berharga daripada peralatan set level 70 emas dengan elemental resistance. Ketika pemain Zero Wing memikirkan monster di area ini yang menjatuhkan peralatan set yang mengurangi konsumsi stamina, jantung mereka berdebar kencang. Aqua, buat pengaturan yang diperlukan. Kami belum akan menjelajahi inti peta. Pertama, kita akan menyingkirkan raksasa lava ini. Kami akan maju setelah kami selesai, kata Si Feng setelah memikirkan masalah itu. Peralatan yang mengurangi konsumsi stamina bahkan lebih jarang daripada peralatan yang memberikan resistensi universal. Meskipun Si Feng tahu cara mendapatkan beberapa peralatan seperti itu, mereka berada di peta netral level 100+. Bagaimanapun, anggota timnya perlu naik level sebelum mereka dapat menyerang penguasa api. Karena Great Lord peringkat Lava Giants menjatuhkan peralatan dan mengatur peralatan yang mengurangi konsumsi stamina, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Mereka mungkin tidak memiliki kesempatan ini setelah mereka membegal penguasa api. Jika mereka dapat mengumpulkan peralatan yang cukup untuk mempersenjatai tim yang terdiri dari 100 orang, Zero Wing dapat menggunakan banyak bos lapangan di peta netral sebagai ATM pribadi. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2118. Chapter 2118 Transformasi Kualitatif.
Ketika segel di sekitar tanah rahasia bintang jatuh telah meningkatkan monster peta, itu juga secara drastis meningkatkan jumlah raksasa lava raksasa di tanah rahasia. Anggota Zero Wing merasa seolah-olah tidak ada akhir dari monster-monster ini saat mereka terus leveling di wilayah dalam. Hanya setelah 8 hari leveling konstan, mereka akhirnya membersihkan sebagian besar lava giants di wilayah dalam. Namun, mereka harus mengakui bahwa tanah rahasia bintang jatuh adalah tempat leveling yang sangat baik. Ketika anggota Zero Wing pertama kali tiba di tanah rahasia, mereka telah menjadi level 66, tetapi setelah 8 hari leveling, setiap anggota tim telah mencapai level 70. Bahkan berbagai pakar negara adidaya akan iri dengan kecepatan leveling mereka. Adapun si Feng, dia telah naik level dari 72 menjadi 74. Namun, peningkatan atribut pemain ini jauh lebih signifikan daripada level mereka yang lebih tinggi. Setiap 5 level adalah titik balik kecil dalam domain God, dan saat anggota Zero Wing naik level, item epic dan fragmented legendaris mereka naik bersama mereka. Sekarang setelah mereka mencapai level 70, bonus atribut item ini telah menerima sedikit peningkatan. Jika tim ini telah menjadi kuat ketika mereka melawan berbagai ahli kekuatan super di arena lelang kota Sungai Putih, mereka mengerikan sekarang, terutama Fire Dance, Gentle Snow, Zhao Yueru, dan Kola. Tim juga telah mengumpulkan 11 set terlupakan lapis baja kain, 9 set of track lapis baja kulit, dan 8 set lapis baja vein selama 8 hari terakhir. Mereka juga telah mengumpulkan lebih dari 900 buah peralatan misterius besi dan rahasia perak yang berdiri sendiri. Panen mereka berkali-kali lebih banyak daripada leveling di ruang bawah tanah tim mode neraka untuk jumlah waktu yang sama. Pada saat ini, anggota Zero Wing berkumpul di Grand Lord setinggi 8 meter memberi peringkat Lava Beast di ngarai yang sepi. Lava Beast meraung marah saat HP-nya terus jatuh di bawah pemboman Zero Wing. Ketika Lava Beast hampir tiada, Fire Dance bermanuver di belakang monster itu dan menggunakan Absolute Strike untuk melenyapkan untaian terakhir dari HP Grand Lord. Tindakannya begitu mulus bahkan rekan satu timnya pun tercengang. Saat level 74 Lava Beast hancur menjadi tumpukan puing-puing yang menghanguskan, bilah pengalaman semua orang naik sebagian. Binatang lava ini benar-benar sebuah tantangan, keluh Turtledove saat dia melihat batang HP-nya. Saat ini, dia memiliki kurang dari sepertiga dari sisa HP-nya, dan pertahanannya telah turun 85%. Dengan sedikit pertahanan tersisa, dia menerima lebih dari minus 70.000 damage hanya dari memblokir salah satu serangan Lava Beast dengan perisainya. Sayangnya, karena kerangka monster yang sangat besar, setiap serangan Lava Beast memiliki AOE yang besar. Akibatnya, Lava Beast tidak membutuhkan teknik khusus untuk mencegah targetnya mengelak. Jika 3 tank utama tim tidak berputar melawan Lava Beast, mengalahkan Grand Lord akan menjadi hal yang mustahil. Mereka pasti tangguh. Lava Shield-nya juga mengurangi damage magis hingga setengahnya. Untungnya, kami memiliki peralatan yang bagus. Tim lain dari guild kita sepertinya tidak akan cocok untuk itu, kata Aquaros sambil melihat ke arah Lava Beast yang sudah tiada. Lava Beast memiliki 100 juta HP, dan pemulihan pertempurannya menghasilkan 2% HP-nya setiap 5 detik, 2 kali lipat dari monster lain. Jika para pemain ini tidak memiliki DPS yang cukup tinggi, mereka tidak akan berdaya melawan Lava Beast. Meskipun Lava Beast sulit dikalahkan, itu memberi para pemain Zero Wing kejutan setelah kematiannya. Binatang lava yang satu ini telah menjatuhkan lebih dari selusin item. Drop rate-nya berkali-kali lebih tinggi dari Lava Giants yang tim hadapi sebelumnya. Guild Leader, bagaimana kabarnya? Apakah ada set peralatan yang jatuh? Blackie bertanya, menatap si Feng dengan penuh harap saat dia memeriksa barang jarahan itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melawan Lava Beast, tetapi tidak peduli bagaimana Blackie melihatnya. Lava Beast seharusnya menjatuhkan jarahan yang lebih baik daripada Great Lord yang memberi peringkat Lava Giants karena itu adalah Grand Lord. Tidak ada perlengkapan yang ditetapkan, tapi itu menjatuhkan sesuatu yang menarik. Di sini, lihat sendiri, kata si Feng sambil membagikan item yang telah dinilai dalam obrolan tim. Hanya 3 dari lusinan item yang dijatuhkan Lava Beast adalah peralatan, dan semuanya adalah peringkat Fine Gold level 70. Meskipun ketiga bagian ini mengurangi konsumsi stamina, mereka tidak sekuat peralatan set rahasia perak level 70. Namun, ketiga peralatan Fine Gold ini bukanlah puncak dari rampasan Lava Beast. Sebaliknya, itu adalah buku keterampilan untuk pemulihan super. Pemulihan super, mantra super.
Secara instan menyembuhkan semua pemain sekutu dalam radius 30 yard untuk 40% stamina mereka dan meningkatkan tingkat pemulihan stamina sebesar 200% dan atribut dasar sebesar 15% selama 1 jam berikutnya. Cooldown, 12 jam. Batasan kelas Penatua. Mantra yang sangat kuat. Mata Blackie hampir jatuh dari rongganya setelah membaca deskripsi mantra. Mantra ini tidak hanya meregenerasi stamina dan menyembuhkan pemain, tetapi juga meningkatkan atribut dasar targetnya. Dengan mantra ini, tim yang terdiri dari 100 orang dapat dengan mudah menjelajahi peta netral tanpa mengkhawatirkan stamina mereka. Aquaros juga tercengang. Banyak bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi peralatan perlawanan dan ramuan dengan peringkat tinggi hanya dapat ditemukan di peta netral. Mengumpulkan bahan-bahan ini adalah salah satu alasan utama mengapa berbagai kekuatan besar berusaha tiada matian untuk menjelajahi peta netral, semua untuk mempersiapkan pertarungan untuk fast clear di tim Dungeons level 70+ berskala super besar di peta netral ini. Saya T. Persekutuan tidak hanya menjadi lebih populer dan mengumpulkan lebih banyak peralatan tingkat atas dengan mengamankan salah satu penyelesaian pertama ruang bawah tanah tim ini, tetapi juga akan memperoleh perintah pembangunan kota, memungkinkan persekutuan untuk membangun kota persekutuan baru di peta netral. Itu setara dengan mengamankan hak pengelolaan peta netral. Hanya ada sejumlah kerajaan dan kekaisaran di sekitar peta netral. Dengan kendali atas peta netral, persekutuan akan mengalami kesulitan untuk tidak tumbuh lebih kuat. Kita harus membiarkan Valet mempelajari buku keterampilan ini, kata Si Feng. Anggota tim lainnya setuju dengan keputusannya. Hanya anggota dari kelas klerik yang bisa mempelajari Super Recovery, dan Valet Cloud adalah klerik nomor 1 di guild. Selain itu, dia terus-menerus bepergian dengan pasukan utama persekutuan atau memimpin timnya sendiri saat menjelajahi peta netral. Mantra itu sempurna untuknya. Setelah Valet Cloud mempelajari pemulihan super, Si Feng terus leveling Lava Giants untuk EXP bersama timnya. Dia juga menginstruksikan Fire Dance dan kelompok assassin-nya untuk berpisah untuk mencari lebih banyak binatang lava. Jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa buku keterampilan pemulihan super lagi. Sementara kekuatan utama Zero Wing terus leveling Lava Giants dan naik level, senyum melankolis memanggil Si Feng. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Si Feng bertanya ketika dia melihat ekspresi cemas melankolik smile. Pemimpin persekutuan, Starling telah merebut benteng darah biji kerajaan biji. Tidak lama setelah itu, anggota kami mulai melakukan penyergapan di berbagai peta netral, terutama tim kami di wilayah dalam kekaisaran biji. Korban kami parah. Saya ingin sebagai jiwa yang pantang menyerah untuk bala bantuan, tetapi tampaknya itu dalam kesulitan yang sama. Starling pada dasarnya telah memulai perang habis-habisan dengan Unyilding Soul di peta netral yang berbatasan dengan kerajaan malam gelap, melankolik smile melaporkan. Tidak heran mengapa Starling tidak menanggapi. Jadi, ia merencanakan serangan besar-besaran secara rahasia, pikir Si Feng saat realisasi mulai. Dia harus mengakui bahwa langkah terakhir Starling memberikan pukulan yang menyakitkan bagi Zero Wing. Pada titik ini, pengaruh Zero Wing meresap ke dalam kerajaan bintang bulan. Karena persekutuan telah mendapatkan kembali statusnya sebagai anggota dasar di kamar dagang rahasia, hampir tidak ada kekuatan yang dapat mengguncang Zero Wing di kerajaannya sendiri. Mengetahui hal ini, Starling pasti telah memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih kuat dan membangun fondasi di kerajaan biji. Sekarang setelah menguasai benteng di kekaisaran, ia dapat mengirim sejumlah besar ahli, menggunakan keunggulan numeriknya untuk memadamkan sayap Zero di kekaisaran biji dan peta netral lainnya di sekitar kerajaan Star Moon. Selanjutnya, Starling telah memperkuat posisinya sebagai penguasa kerajaan malam kegelapan. Kekuatan lain akan mengalami kesulitan untuk mengancam posisinya, sehingga mampu mengirim sekelompok besar ahli ke luar negeri. Dan sekarang posisinya di kekaisaran biji stabil, tidak perlu khawatir tentang perkembangan ahlinya di kekaisaran. Meskipun Zero Wing memiliki boneka penjaga dan tank neraka, senjata perang ini hanya cocok untuk pertempuran skala besar. Dengan sedikitnya senjata perang yang dimiliki Zero Wing, tidak mungkin melindungi anggotanya melintasi peta netral yang sangat besar. Guild Leader, apa yang harus kita lakukan? Senyum melankolis bertanya. Katakan pada semua orang untuk tetap bersama untuk saat ini. Jika perlu, belanjakan beberapa kristal ajaib dan kirim anggota kami melalui gerbang dunia lain untuk naik level. Untuk saat ini, kami akan mengabaikan pengembangan di peta netral, jawab Si Feng setelah memikirkan masalah itu. Kami akan membuat pengaturan lebih lanjut setelah saya menyelesaikan misi saya di sini. Dimengerti. Senyum melankolis mengangguk. Setelah memutuskan panggilan,
Sifen mengumpulkan timnya, dan mereka berjalan menuju penguasa api. Adapun untuk naik level dan leveling peralatan, mereka kehabisan waktu. Inti tanah rahasia bintang jatuh adalah neraka yang meleleh. Hanya beberapa batu besar yang masih berdiri di antara lahar, hampir tidak cukup besar untuk menampung 30 pemain. Sementara itu, sosok setinggi 50 meter, terbuat dari lava yang mengalir, tergeletak di antara bebatuan cair. Sosok seperti Maun itu memancarkan tekanan menakutkan yang menghalangi monster lava untuk mendekat. Guild Leader, apakah kita benar-benar akan melawan bos ini? Blackie tidak bisa menahan senyum pahitnya saat dia melihat raksasa lava. Anggota tim lainnya mengungkapkan reaksi serupa. Kata kuat, sudah tidak sesuai lagi untuk raksasa lava ini. Hal ini praktis tak terkalahkan oleh pemain saat ini. Penguasa api Raja Api, makhluk elemental, iblis kuno, mitos level 75. HP 580 juta per 580 juta.